Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat emas renungan kita hari ini terambil dari Yul 2 ayat yang ke-25 sampai 27. Yul 2 ayat 25 sampai 27. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu, yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan, adalah Allahmu dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Sahabat suara kasih, judul renungan kita hari ini adalah Memulihkan Tahun-tahun Hidup Anda, ditulis oleh Debbie McDaniel. Sahabat suara kasih, jika kita hidup sudah cukup lama, kita pasti tahu bahwa kadang kita akan melewati masa-masa sulit. Hidup memang tidak selalu berjalan sesuai keinginan kita. Ada beberapa hal yang tidak selalu berhasil, dan seringkali, sepertinya kita diserang dari semua sisi. Saat hal itu terjadi, kita mulai bertanya-tanya, kenapa kita tidak bersiap-siap melindungi diri sebelum serangan itu terjadi? Hari, bulan dan tahun bisa berlalu, kita melihat ke belakang dan bertanya-tanya, kenapa semuanya berlalu begitu cepat, tetapi seakan berjalan dengan sangat lambat, ketika kita sedang berhadapan dengan kesulitan. Walaupun mungkin kita sudah menjalani hidup kita dengan cara yang menghormati Tuhan, tetapi hal itu tidak menghapus fakta bahwa kita hidup di dunia yang rusak. Kita akan terus-menerus berhadapan dengan banyak pertarungan, kesulitan, perlawanan, hubungan yang rusak, penyakit dan kelemahan-kelemahan kita sendiri. Di tengah masa-masa sulit ini, kadang kita akan merasa seperti kehilangan waktu, kehilangan peluang dan kesempatan di tengah jalan. Kita mungkin bergumul dengan perasaan yang menyakitkan. Kita merasa sepertinya Tuhan tidak pernah bisa mengatasi kondisi kita, karena itu terlalu berantakan dan terlalu sulit. Tapi kabar baiknya adalah, masih ada harapan. Tuhan menyediakan harapan bagi kita. Dia menyediakan pemulihan, penebusan, dan kesembuhan. Sahabat suara kasih,
Tuhan mampu memulihkan keadaan kita, sekalipun itu tampak mustahil. Dia tahu persoalan kita, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu bekerja di balik layar, dan melakukan sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Marilah kita renungkan, Tuhan menyediakan musim yang baru di depan, jadi jangan pernah menyerah. Pada hari ini, Tuhan bahkan sudah menyelesaikan masalah kita. Hanya tetap percaya bahwa Dia jauh lebih besar dari persoalan yang kita hadapi. Dia jauh lebih besar dari kekacauan dan kelemahan yang kita alami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin.